sore. Ini VT 566 ya. Kita ikuti perkembangan terakhir. Maijen Sunarko itu membuat petisi dari Purnawirawan TNI untuk memakzulkan Prabowo. Nah, ini bukan gerakan politik atau gerombolan kelompok tertentu, tidak. Ya, ini channel edukasi bagi Anda yang ingin hiburan, skip aja. Ntar minum dulu. Pembahasan dari sisi edukasi, ya. Saya membahas dari 4 sisi. 1, Maijen Sunarko ini sudah pensiun. Oke. Sebelum dia mengucapkan petisi, dia harus konsultasi dulu pada atasannya. Baik itu Danjen Kopassus, Kasat, Panglima TNI, supaya sinkron karena Purnawirawan TNI ini masuk dalam Pepabri. Yang di bawah terakhir itu Agung Gumelar. Nah, kalau seandainya Purnawirawan TNI ini tidak sejalan dengan Panglima TNI, itu bikin malu Panglima TNI. Namanya menyodok-nyodok Panglimanya. Lah Panglimanya oke-oke aja kok, oke gas. Kamu kok pengen makzul aja. Makzul udah nggak musim. Coba tanya siapa anggota DPR yang pengen makzul. Nggak ada. Tanya TNI, apa Komandan Kopassus, Danjen Kopassus, apa Panglima Marinir, Panglima Kopasgat yang ingin makzul. Nggak ada. Itu satu ya. Berarti dia tidak koordinasi, artinya dia itu tidak psikodal, tidak sinkron, tidak dikondisikan, dan tidak dalam pengendalian. Ya. Artinya ini gerombolan liar. Nggak musim, Pak. Coba tanya, anggota Kopassus mana yang pengen makzul? Nggak ada kok. Nggak ada, ya. Itu satu. Oke, kedua. Kenapa Prabowo itu di saat dia berpartisipasi aktif pada perdamaian dunia, malah diganjel. Bapaknya dulu, dia dapat tugas dari Jenderal Douglas MacArthur untuk bisa melawan komunis. Karena apa? Jenderal Douglas MacArthur itu sudah kalah di Vietnam, di Korea, di Laos. Lawan komunis Cina. Jenderal Douglas MacArthur itu baru berhasil itu setelah ditangani oleh bapaknya Prabowo. Jadi Prabowo itu sekarang dipanggil dalam rangka perdamaian dunia. Coba ya, pada saat Netanyahu itu berantem sama Gaza, berantem sama Iran, yang damaikan siapa? Ya kan? Apa Bom Marcos? Apa Macron? Apa Keir Starmer? Siapa? Udah untung Prabowo itu diundang untuk menjadi wakil suara dari Palestina. Udah bagus. Pakistan aja nggak diundang. Nggak diajak. Dilepeh. Malaysia apalagi. Udah nggak usah ikutan ya. Nggak level. Pada waktu Prabowo itu naik level, masuk dalam tokoh dunia perdamaian Palestina, kok diganjel? Apa salahnya Prabowo ikut BOP, Prabowo ikut BRICS, ikut OECD, Prabowo ikut G20, Prabowo ikut ASEAN. Ada cicing wae, begitu ikut BOP, kenyap kejot-kejot. Mana, Pak? Apa bedanya BOP dengan G20? Apa bedanya dengan BRICS? Sarwa keneh sama aja ya. Namanya pergaulan internasional, itu namanya diplomasi kelompok dalam pergaulan internasional ya. Ini nomor 2 ya. Kalau nggak setuju skip aja. Kalau saya dimarahin, saya tutup TikTok saya. Oke guys ya. Ketiga, Anda nggak tahu bahwa Indonesia itu sudah sakaratul maut.
ya, harga saham BCA itu bank yang terkuat di dunia itu turun 30%. BNI, BRI, Bank Mandiri turun 30%. Kalau Prabowo tidak ada rescue, penyelamatan, ya, rekeningmu amblas, BCA itu ganti nama jadi Bank Malaysia. Sekali lagi ya, kalau BCA itu tidak diselamatkan oleh Prabowo, itu nanti ganti nama jadi Bank Temasek. Prabowo itu menyelamatkan ekonomi Indonesia supaya jangan sampai asing itu anti kepada Indonesia atau Indonesia itu anti kepada asing. Maka Prabowo mengulurkan tangan. Kalau Prabowo itu bersalaman dengan Netanyahu ya, demi membela Palestina supaya melindungi jiwa-jiwa orang Palestina ya. Apa sih salahnya? Apa sih dosanya? Gitu loh. Kalau Prabowo menuntut hak-hak Palestina, 1, 2, 3, 4, jangan dibunuh. Dia mewakili dari dulu yang namanya ada Gamal Abdul Nasser, mewakili Muammar Gaddafi, mewakili Saddam Hussein. Ya sekarang kan udah pada mati ya. Sisanya kan Prabowo. Nah kalau Datuk Anwar Ibrahim kan udah dilepeh sama Amerika, nggak level. Nah Prabowo pada saat maju menjadi wakil Islam, mewakili Saddam Hussein, Gamal Abdul Nasser, mewakili Yasser Arafat. Pada waktu Prabowo mau tampil menjadi penengah, bersalaman dengan Netanyahu, menjelaskan, Pak Yahu, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, itu loh. Ada yang Yahu setuju, ada yang Yahu nggak setuju. Biasa aja. Ya, ikut sertanya Prabowo pada BOP itu tidak ada melanggar undang-undang. Nggak ada. Coba cek, ikut G20 melanggar nggak? Ikut BRICS melanggar nggak? Ikut OECD melanggar nggak? Nggak. Kalau melanggarnya Prabowo udah copot dari dulu. Oh gimana? Ikut BOP aja, BOP belum bayar aja kok ribut. Ya, Anda nggak tahu bahwa Prabowo itu punya senjata pamungkas. Prabowo ini punya tombak Kunto Dewa. Dia menerima mandat dari Soeharto. Dia akan menerima dana Soeharto, bunga IGGI 3.000 triliun. Itu artinya APBN itu double, atau kalau enggak, kekurangan pajak itu diganjel oleh dana IGGI. Prabowo itu adalah mandataris dari Soeharto. Dia sudah menerima mandat itu, makanya diundang oleh BOP. Supaya apa? Apa sih yang diurus oleh BOP? BOP itu hanya perjanjian bahwa Trump itu sudah mengajukan pinjaman dana Soeharto 5.000 triliun tahun 2025. Tepatnya pada bulan Juni 2025 itu 2.500 triliun melalui peraturan PPATK yang mengenai rekening dorman yang diulang pada bulan Desember tahun 2025 oleh aturan OJK yang mensyaratkan rekening yang dorman di atas 1.800 hari akan dibekukan. Itu yang diambil oleh Amerika untuk diutang dan itu dikembalikan sebagai bunganya IGGI setara dengan 3.000 triliun yang menjadi mandat Prabowo. Nah, kita harus gembira itu.